Selamat datang di cerita horor. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen dan subscribe ke channel cerita horor agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan terbarunya. Malam sunyi di rumah angker. Malam itu, langit digantungkan oleh awan hitam pekat yang menutupi cahaya rembulan. Angin dingin menyelinap melalui celah-celah jendela rumah tua yang sudah lama terlantar. Rumah itu dikenal dengan sebutan Rumah Angker oleh warga desa sekitar, sebuah bangunan megah yang kini tersisih dari zaman, menyimpan berbagai cerita kelam dan misteri yang tak terungkap. Cerita tentang rumah ini telah mengisi mimpi buruk penduduk setempat selama beberapa generasi. Aulia, seorang penulis muda yang gemar menyelidiki kisah-kisah mistis, tiba di depan pintu besar rumah tersebut dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan takut. Ia telah mendengar berbagai bisikan dan rumor mengenai rumah ini, mulai dari penampakan bayangan tanpa wujud hingga suara-suara aneh yang terdengar di lorong gelap saat malam tiba. Dengan bekal kamera, buku catatan, dan nyali yang tak terhingga, Aulia memutuskan untuk menginjakkan kaki ke dalam rumah itu, berharap dapat mengungkap kebenaran di balik mitos yang mengelilinginya. Setibanya di depan pintu utama, Aulia merasakan aura dingin yang aneh menyenggol jiwanya. Pintu kayu besar yang terukir dengan pola-pola rumit tampak seperti menyimpan rahasia yang telah lama terkunci. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu tersebut dan mendengar suara berderit yang menggelegar, seolah-olah pintu itu menolak untuk membuka rahasianya. Di balik kegelapan yang menyelimuti, Aulia melangkah perlahan, setiap langkahnya menggema di ruang kosong yang sunyi. Di dalam ruang tamu yang luas, debu tebal menutupi setiap permukaan, dan jendela-jendela besar yang retak menyaring sinar bulan dengan samar-samar. Suasana terasa pengap dan lembab, seakan-akan waktu di dalam rumah itu telah berhenti. Dinding-dinding berlumut dan lantai yang dipenuhi retakan menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan ketika cahaya kecil senter Aulia menari-nari di permukaan yang kasar. Di sudut ruangan, terdapat potret keluarga tua yang menggantung miring, wajah mereka tampak muram dan menyimpan luka yang tak terkatakan. Mata mereka seolah mengikuti setiap gerakan Aulia, menambah kesan bahwa ia bukanlah tamu biasa di tempat itu. Aulia mulai menjelajahi setiap ruangan dengan hati-hati, mencatat setiap detail yang ia temui. Ruangan demi ruangan memperlihatkan bukti-bukti masa lalu yang kelam, ruang makan dengan meja panjang yang penuh noda, dapur yang masih menyimpan bau rempah dan darah yang tersembunyi di balik lapisan debu, hingga kamar tidur yang dibiarkan seolah-olah penghuninya meninggalkan dunia ini begitu saja. Namun, semakin dalam ia masuk ke dalam rumah, semakin kuat pula perasaan bahwa ia tidak sendirian. Suara langkah kaki samar terdengar di lorong yang sepi, seakan seseorang atau sesuatu sedang mengikutinya dari kejauhan. Ketika Aulia mencapai koridor panjang yang dipenuhi lukisan-lukisan usang, ia merasakan kehadiran yang aneh. Bayangan samar muncul di ujung lorong, bergerak perlahan meskipun tidak ada orang yang terlihat. Dengan keberanian yang tersisa, ia mendekati area itu dan melihat sebuah pintu kecil di ujung koridor yang tampak lebih terawat daripada bagian lain dari rumah ini. Pintu itu tertutup rapat, namun dari balik celah kecil terlihat cahaya lembut berpendar, seolah memanggilnya untuk mendekat. Tanpa berpikir panjang, Aulia membuka pintu tersebut dan melangkah masuk ke ruangan yang berbeda. Ruangan ini tampak seperti perpustakaan kecil dengan rak-rak penuh buku tua yang sudah mulai rapuh oleh usia. Di tengah ruangan perpustakaan, sebuah meja bundar dengan sebuah lampu minyak menyala secara misterius di atasnya. Di atas meja terdapat sebuah buku harian yang terbuka, dengan tulisan tangan yang indah namun syarat dengan kepedihan. Aulia mendekat, membaca beberapa kalimat pertama yang mengungkapkan kisah seorang wanita bernama Sari, yang pernah menjadi penghuni rumah itu. Dalam catatannya, Sari menceritakan tentang kehidupan yang penuh dengan kesedihan, kehilangan, dan kutukan yang menghantui keluarganya. Ia menulis tentang malam-malam yang dipenuhi jeritan dan bayangan yang menari di dinding, seolah-olah arwah yang tersesat tidak bisa menemukan kedamaian. Semakin dalam Aulia membaca, semakin ia merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Tiba-tiba,
Lampu minyak di atas meja berkelap-kelip, seakan kehilangan kendali atas cahayanya. Angin dingin berhembus kencang meskipun jendela tertutup rapat, membuat setiap halaman buku berdesir layaknya bisikan yang membawa pesan dari masa lalu. Aulia terdiam sejenak, merasa seolah-olah ia sedang mengganggu sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Rasa takut mulai menyergap, namun tekad untuk mengungkap kebenaran mengalahkan rasa gentarnya. Di luar ruangan perpustakaan, suara derap langkah semakin kencang. Aulia merasa bahwa ia harus segera meninggalkan ruangan itu, namun ia juga terdorong untuk mengungkap lebih banyak tentang kisah Sari. Dengan gemetar, ia menuliskan catatan di buku kecilnya, berusaha mengabadikan setiap detail yang terjadi. Di tengah keheningan, terdengar suara samar yang menyerupai tawa kecil yang melengking, membuat bulu kuduknya merinding. Suara itu datang seakan-akan dari sudut ruangan yang paling gelap, namun ia tidak dapat menentukan asal-usulnya. Ketika Aulia hendak meninggalkan ruangan perpustakaan, ia mendengar suara ketukan pelan dari balik dinding. Suara itu berirama, seolah-olah menandakan sesuatu yang ingin disampaikan. Tanpa bisa menahan rasa penasaran, ia mendekati dinding tersebut dan menemukan sebuah celah kecil yang tersembunyi di balik rak buku. Di balik celah itu, ia melihat sebuah ruangan kecil yang tampak seperti ruang sembunyi rahasia. Di dalam ruangan itu terdapat deretan foto hitam putih yang tergantung di dinding, masing-masing menampilkan sosok-sosok yang tampak murung dan penuh misteri. Mata mereka seakan-akan menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan, seolah-olah mereka adalah saksi bisu dari tragedi yang menimpa rumah ini. Di tengah ruangan sembunyi, Aulia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terletak di atas meja antik. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu dan menemukan surat-surat kuno serta beberapa benda kecil yang tampak seperti jimat. Setiap surat bercerita tentang peristiwa-peristiwa mengerikan yang terjadi di rumah ini, mulai dari hilangnya seorang anak hingga kematian tragis yang selalu diwarnai oleh bayang-bayang hitam. Surat-surat itu juga menyebutkan tentang kutukan yang melekat pada rumah ini, kutukan yang membuat arwah-arwah penasaran tak bisa tenang meski sudah puluhan tahun berlalu. Aulia pun mulai menyadari bahwa apa yang ia temui bukanlah sekadar cerita fiksi, melainkan potongan-potongan sejarah yang begitu mengerikan dan memilukan. Sementara itu, di luar ruangan sembunyi, keheningan malam mulai pecah oleh suara-suara aneh yang menggema di seluruh sudut rumah. Suara seperti bisikan yang tak terdengar jelas, seolah mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang sudah lama punah. Setiap derap langkah yang ia dengar semakin mendekat, membawa kegelisahan yang mendalam ke dalam hati Aulia. Ia pun merasa bahwa malam ini adalah malam di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi sangat tipis, dan bahwa setiap bayangan yang bergerak adalah pertanda bahwa arwah-arwah dari masa lalu kembali meronta untuk menemukan keadilan atau mungkin membalas dendam. Pada saat puncak ketegangan itu, lampu minyak di ruangan perpustakaan tiba-tiba padam, menyisakan kegelapan yang pekat. Hanya dengan cahaya rembulan yang masuk melalui celah-celah jendela, Aulia mencoba menenangkan diri. Namun, di tengah kegelapan, ia melihat siluet samar seseorang. Berdiri di ujung ruangan, sosok itu tampak berpakaian putih, dengan rambut panjang yang terurai dan wajah yang tak jelas karena bayangan. Tanpa suara, sosok itu melangkah mendekat, meninggalkan jejak dingin di udara. Aulia yang terperangah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk memanggil, "Siapa kamu?" Namun, yang ia dengar hanyalah gema suara sendiri yang terhanyut dalam angin malam. Detik demi detik berlalu dalam ketegangan yang mencekam. Hati Aulia berdegup kencang, dan ia merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya kini dipenuhi oleh energi yang tidak dapat dijelaskan. Ia mulai menyadari bahwa malam ini, rumah angker ini telah membuka pintu bagi kisah yang lebih dalam, kisah yang menghubungkan masa lalu yang kelam dengan kehidupan di masa kini. Dengan keberanian yang tersisa, ia pun memutuskan untuk merekam semua kejadian dengan kamera dan menuliskannya dalam buku catatannya, sebuah usaha untuk mengabadikan kengerian yang tengah terjadi. Saat Aulia hendak meninggalkan ruangan perpustakaan untuk mencari jalan keluar, tiba-tiba ia mendengar suara langkah berat yang mendekat dari balik lorong utama.
Suara itu seolah-olah mengiringi ketukan di pintu besar rumah, memanggil dengan nada yang menyeramkan. Dengan tangan gemetar, ia melangkah kembali ke koridor. Setiap langkah terasa berat bagai menghimpit jantung yang sudah hampir pecah. Di setiap sudut, bayangan-bayangan aneh terus mengintai, dan bisikan lembut namun menakutkan terus terdengar seolah memanggil namanya. Ketika ia berusaha mencari sumber suara itu, tiba-tiba angin kencang menerjang, membuat seluruh rumah bergetar seolah ingin menyampaikan pesan terakhirnya. Suara-suara pilu dan teriakan samar terdengar bersamaan, membentuk simfoni kegelapan yang memekakkan telinga. Aulia merasa seolah-olah semua kenangan yang tersimpan di rumah itu bangkit kembali, mengundang arwah-arwah yang telah lama terpenjara dalam bayang-bayang. Dalam keadaan setengah sadar, ia pun merasakan tangan dingin menyentuh pundaknya, membuatnya berbalik dengan cepat. Namun, yang dilihatnya hanyalah kegelapan yang semakin pekat, tanpa ada sosok nyata yang bisa diidentifikasi. Di tengah kekacauan emosi dan kengerian yang melanda, Aulia menemukan dirinya terjebak di sebuah ruangan yang pintunya terkunci rapat. Suara-suara dari luar semakin keras, seolah-olah dinding-dinding rumah itu ingin berbicara dan mengungkap rahasia kelamnya. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, ia mencoba membuka jendela kecil yang ada di ujung ruangan, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun, yang ia temukan hanyalah cermin retak yang memantulkan bayangan dirinya yang tampak semakin pudar di antara kerlip-kerlip cahaya rembulan. Di dalam cermin itu, ia sempat melihat bayangan seorang wanita dengan mata penuh kesedihan, yang kemudian menghilang seketika ketika ia menatap terlalu lama. Malam semakin larut, dan suasana pun semakin mencekam. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, menambah kesan suram pada malam yang sudah kelam ini. Deru hujan bercampur dengan rintihan angin yang menderu membuat seluruh rumah terasa hidup dengan kehadiran makhluk-makhluk dari dunia lain. Aulia, yang kini merasa terjebak di antara kenyataan dan mimpi buruk, sadar bahwa ia telah memasuki wilayah yang seharusnya tak pernah disentuh oleh manusia. Setiap langkahnya kini diwarnai oleh ketakutan yang mendalam, namun ia tidak bisa berhenti. Rasa ingin tahu yang kuat mendorongnya untuk terus menyusuri lorong-lorong rahasia, meski ia tahu bahwa setiap tikungan menyimpan potensi teror yang belum pernah ia bayangkan. Pada akhirnya, Aulia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang berbeda dari bagian rumah yang lain. Ruangan itu tampak seperti bekas ruang ritual, lengkap dengan simbol-simbol aneh yang terpahat di dinding dan lantai yang dipenuhi noda darah kering. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar kayu yang dihiasi dengan lilin-lilin yang masih menyala dengan api biru yang tak wajar. Di situ, tersimpan beberapa benda mistis dan artefak yang seolah memiliki kekuatan untuk mengundang arwah. Melihat keanehan di sekitarnya, Aulia merasakan getaran energi yang begitu kuat, seolah-olah setiap benda di ruangan itu berbisik tentang tragedi dan kutukan yang telah lama membelenggu rumah ini. Ketika ia berdiri di depan altar itu, tiba-tiba sebuah suara parau bergema dari balik tembok, "Selamat datang, jiwa yang tersesat." Suara itu datang dengan nada yang merintih, penuh duka dan keputusasaan. Aulia menahan napasnya, merasakan setiap kata menghantam hatinya dengan kekuatan yang luar biasa. Ia merasa bahwa ia telah dipilih untuk menjadi saksi bisu dari kisah yang selama ini terbungkus misteri. Di antara suara-suara gaib dan getaran yang mengerikan, Aulia hanya bisa menatap altar dengan perasaan campur aduk antara keingintahuan dan ketakutan yang mendalam. Dalam kegelapan malam yang semakin pekat, mencapai titik klimaks yang penuh dengan pertanyaan dan ketidakpastian. Apakah semua kejadian ini hanyalah bayangan dari imajinasi yang berlebihan, ataukah ada kekuatan yang lebih besar yang sedang bermain di balik dinding-dinding tua rumah ini? Aulia, dengan segala keberanian dan rasa penasarannya, tahu bahwa malam ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang untuk mengungkap rahasia yang terpendam. Ia menyadari bahwa setiap langkahnya membawa risiko, dan bahwa malam sunyi ini menyimpan lebih dari sekadar kengerian biasa. Ia menyimpan kisah-kisah jiwa yang terluka dan kutukan yang tidak pernah terangkat. Di tengah hujan yang terus mengguyur, di antara suara angin yang menderu dan bisikan arwah yang tak terbendung,
Aulia pun memutuskan untuk meninggalkan ruangan ritual tersebut demi mengumpulkan keberanian untuk episode selanjutnya. Namun, saat ia hendak beranjak, sebuah bayangan hitam melintas cepat di belakangnya, seakan mengisyaratkan bahwa kehadiran ia di rumah angker ini telah membangunkan kekuatan-kekuatan yang lama tertidur. Dengan perasaan gentar yang tak terucapkan, Aulia berjalan perlahan ke lorong utama, bertekad untuk merekam setiap detail malam yang menakutkan ini dalam buku catatannya, sambil terus bertanya-tanya apa lagi yang menanti di dalam bayang-bayang rumah ini. Malam itu, setelah meninggalkan ruangan ritual dengan perasaan yang masih mencekam, Aulia berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk melanjutkan pencarian kebenaran di rumah angker itu. Namun, jalan keluarnya seolah menghilang dalam labirin lorong yang tak berujung. Rasa penyesalan bercampur dengan ketakutan membuat setiap langkahnya terasa berat, seolah setiap lantai dan dinding berbisik tentang nasib yang akan menimpanya. Aulia melangkah perlahan melewati koridor yang gelap. Cahaya rembulan hanya mampu menembus melalui celah-celah jendela yang hampir hancur. Bayangan-bayangan bergerak liar, seakan mencoba mengaburkan kenyataan. Di setiap sudut, ia merasa seperti diawasi oleh tatapan yang tak terlihat, tatapan dari jiwa-jiwa yang terjebak dalam kutukan rumah itu. Suara bisikan mulai terdengar lagi, kali ini lebih mendekat dan seolah menyampaikan pesan yang penuh keputusasaan. "Jangan kembali." Suara samar itu bergema, namun tak ada sosok yang bisa diidentifikasi. Aulia pun menghentikan langkahnya sejenak, mencoba mengurai arti dari pesan tersebut. Apakah itu peringatan agar ia segera meninggalkan rumah ini, ataukah sebuah rayuan untuk menggali lebih dalam kegelapan yang tersembunyi? Namun, rasa penasaran yang tak bisa ia tolak justru mendorongnya untuk terus maju. Dalam keheningan yang mencekam, Aulia menemukan sebuah pintu besar dengan ukiran yang semakin rumit, seakan mencerminkan penderitaan yang tersembunyi di baliknya. Pintu tersebut tampak berbeda dibandingkan dengan pintu-pintu lainnya di rumah itu, lebih kokoh dan terjaga, seolah menyimpan rahasia yang sangat dijaga. Dengan hati yang berdebar kencang, ia mendorong pintu tersebut dan terkejut saat mendapati ruangan di baliknya adalah sebuah ruang bawah tanah yang luas dan dipenuhi dengan aroma lembab dan tanah basah. Di ruang bawah tanah itu, lampu gantung bergoyang pelan meskipun tidak ada angin yang terasa, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di dinding batu yang kasar. Aulia menyalakan senter dan perlahan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi oleh tumpukan debu dan serpihan benda-benda usang. Suasana semakin mencekam ketika ia menemukan jejak-jejak kaki yang samar, seolah seseorang atau sesuatu telah melewati ruangan ini tidak lama sebelumnya. Setiap jejak itu mengarahkan Aulia ke sebuah ruangan kecil di sudut bawah tanah. Di dalam ruangan itu, terdapat meja kayu besar yang dikelilingi oleh kursi-kursi reot. Di atas meja, tertumpuk berbagai benda antik, sebuah kotak musik yang sudah berkarat, cermin pecah yang menampilkan bayangan samar, dan beberapa foto keluarga yang tampak mengerikan dengan mata yang seolah hidup. Di tengah ruangan, terpampang sebuah lukisan besar yang menggambarkan sosok wanita dengan ekspresi pilu dan mata yang dalam, seolah mengisyaratkan penderitaan yang tak terucapkan. Aulia merasakan getaran dingin yang mengalir ke seluruh tubuhnya saat pandangannya tertuju pada lukisan itu. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari balik dinding, "Mengapa kau datang ke sini?" Suara itu datang dengan nada penuh kesedihan, namun juga membawa ancaman yang tersamar. Aulia menoleh ke arah suara itu, namun ruangan seolah menyembunyikan sosok pengirim pesan. Dengan langkah perlahan, ia mendekati dinding tersebut dan menemukan sebuah panel rahasia yang tersembunyi di balik rak buku berdebu. Ia membuka panel itu dan menemukan sebuah ruangan kecil yang penuh dengan barang-barang peninggalan masa lalu, seperti kotak kenangan dan surat-surat yang tersebar rapi. Di antara barang-barang itu, sebuah surat berwarna coklat pudar menarik perhatian Aulia. Surat itu tertulis dengan tinta yang mulai luntur, bercerita tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya secara tragis. Dalam surat tersebut, ibu itu mengungkapkan penyesalan mendalam dan kutukan yang seakan menghantui keluarganya, membuat jiwa-jiwa yang tersisa terjebak dalam penderitaan abadi.
Kata-kata yang tertulis di surat itu terasa begitu nyata sehingga Aulia merasakan getaran kesedihan yang hampir membuatnya menangis. Ia merasa seolah-olah jiwa-jiwa yang telah lama hilang itu sedang mencoba berkomunikasi dengannya, mengungkapkan derita yang terpendam selama bertahun-tahun. Sementara Aulia membaca surat itu dengan seksama, tiba-tiba ruangan mulai bergetar pelan. Dari balik bayang-bayang, muncul sosok wanita berpakaian serba putih, dengan rambut panjang terurai dan mata yang dipenuhi air mata. Sosok itu menatap Aulia dengan pandangan yang penuh haru dan kesedihan, seakan mengajak untuk menyimak kisah pilu yang tak pernah selesai. Tanpa mengucap sepatah kata pun, sosok itu menghilang ke udara, meninggalkan jejak aroma melati yang lembut namun menusuk, seolah mengisyaratkan bahwa kehadirannya adalah penanda tragedi yang mendalam. Aulia merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Langkahnya yang semakin berat membuatnya terpaksa duduk di atas kursi reyot, mencoba mencerna semua kejadian yang baru saja dialaminya. Ia membuka kembali buku catatannya dan mulai menulis, mencatat setiap detail dengan cermat. Namun, seiring ia menuliskan kisah duka dalam surat itu, bayangan-bayangan di ruangan bawah tanah mulai bergerak lebih agresif. Suara-suara tangisan pun terdengar samar, seperti menangisi nasib yang tak kunjung reda. Di luar ruangan kecil itu, lorong bawah tanah tampak semakin gelap dan sunyi. Aulia mendengar bisikan yang semakin jelas, "Bantulah kami, bebaskan kami dari penderitaan ini." Suara-suara itu seolah berasal dari lorong-lorong yang menghubungkan ruangan-ruangan di bawah tanah, menciptakan simfoni kesedihan yang tak berkesudahan. Dengan perasaan yang campur aduk antara empati dan ketakutan, ia memutuskan untuk menyusuri lorong itu, berharap bisa menemukan asal-usul penderitaan yang mengikat rumah angker ini. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruangan dengan pintu besi yang tampak lebih tua dan berkarat. Pintu itu terkunci rapat, namun ada ukiran halus di permukaannya yang menggambarkan sebuah keluarga dalam kesedihan mendalam. Aulia mendekat dan dengan segenap keberanian, ia mencoba membuka pintu itu. Beruntung, kunci yang tersembunyi di balik salah satu laci meja kayu di ruang bawah tanah tadi ternyata cocok. Pintu itu terbuka perlahan dengan bunyi derit yang memecah keheningan, membuka pemandangan sebuah ruang rahasia yang dipenuhi dengan artefak dan benda-benda ritual. Di ruang rahasia itu, terdapat sebuah altar besar yang dihiasi dengan bunga segar dan lilin-lilin yang menyala dengan api berwarna kebiruan, menciptakan bayangan yang menari di dinding batu. Di sekeliling altar, tertata rapi berbagai simbol dan mantra kuno yang tertulis di atas kertas usang. Di atas altar, terdapat sebuah buku besar berisi catatan sejarah kelam keluarga yang dulu pernah menghuni rumah ini. Aulia membuka buku itu dengan hati-hati, membaca setiap baris yang menceritakan tentang kutukan yang diwariskan turun-temurun, tentang kehilangan yang tak terobati, dan tentang upaya terakhir untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terjebak. Setiap kata di dalam buku itu terasa seperti jeritan jiwa yang terpenjara, menggambarkan pengorbanan dan penderitaan yang begitu mendalam. Ia membaca tentang ritual-ritual yang pernah dilakukan untuk menghormati arwah yang tak tenang, tentang harapan yang hilang di tengah kegelapan, dan tentang sumpah yang diikrarkan untuk menebus dosa masa lalu. Suasana ruang rahasia itu semakin mencekam, seolah-olah setiap artefak dan simbol di sana memancarkan aura kesedihan yang tak terhingga. Ketika Aulia menutup buku besar itu, terdengar langkah kaki yang berat mendekat dari balik pintu besi. Kali ini, suara itu tidak hanya terdengar sebagai bisikan, melainkan sebagai panggilan yang penuh keputusasaan. "Bantu kami, lepaskan kami dari penjara duka ini." Suara itu bergema di seluruh ruangan, menggetarkan setiap serat tulang Aulia. Dalam sekejap, bayangan-bayangan muncul di sekelilingnya, bergerak dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. Mereka menyerupai sosok-sosok yang tengah terjebak dalam pusaran waktu, wajah-wajah mereka tercermin dalam kesakitan dan penyesalan. Aulia merasa terperangkap antara dunia nyata dan dunia gaib. Di satu sisi, ia ingin segera keluar dari rumah ini, meninggalkan kengerian yang tak tertahankan.
Namun di sisi lain, ia merasa terpanggil untuk menyelesaikan kisah duka yang tersisa, kisah yang harus diungkap agar arwah-arwah yang menderita itu bisa menemukan kedamaian. Dengan tekad yang menguat, ia mendekati altar dan mengambil sebuah pena kuno yang tergeletak di atas meja. Dengan pena itu, ia mulai menulis mantra pembebasan yang tertulis samar di salah satu lembar kertas usang yang ada di sebelahnya. Setiap huruf yang ia tulis seolah menyatu dengan getaran ruangan, dan saat mantra itu selesai diucapkan dengan lirih, ruangan itu seketika dipenuhi cahaya dingin yang berpendar dari altar. Api lilin berubah warna menjadi putih pucat, dan bayangan-bayangan mulai melambat seolah menghormati kehadiran kekuatan baru. Di tengah kekosongan waktu, Aulia mendengar sebuah suara lembut, "Terima kasih." Suara itu begitu penuh haru, seakan merupakan ungkapan lega dari jiwa-jiwa yang selama ini terpenjara dalam penderitaan. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Saat itulah seluruh ruangan mulai bergetar hebat, dinding-dinding batu bergemuruh dengan suara tangisan yang semakin keras. Pintu besi tertutup dengan sendirinya, mengurung Aulia di dalam ruangan rahasia yang kini dipenuhi oleh aura keputusasaan. Bayangan-bayangan yang tadinya tenang berubah menjadi sosok-sosok marah, mengerikan dalam bentuk dan gerakannya. Mereka mengelilingi Aulia, mengucapkan mantra-mantra yang tak bisa dipahami, seolah menuntut keadilan atas luka yang telah terukir sejak lama. Dalam kekacauan itu, Aulia berusaha menenangkan diri. Dengan segenap keberanian yang tersisa, ia mengulangi mantra pembebasan dengan suara yang lebih tegas. Di tengah getaran hebat dan jeritan arwah yang menggema, perlahan-lahan bayangan-bayangan mulai mundur, dan ruangan kembali mendapatkan keheningan yang mencekam. Namun, bekas pertempuran itu meninggalkan luka batin yang dalam pada Aulia. Ia tahu bahwa malam ini bukanlah sekadar peristiwa biasa, melainkan titik balik dalam kisah kelam rumah angker ini. Ketika ruangan mulai kembali tenang, Aulia menemukan sebuah catatan kecil tergeletak di sudut altar. Catatan itu ditulis dengan tinta merah, berisi pesan peringatan dan harapan untuk kebebasan jiwa-jiwa yang telah lama terpenjara. Pesan itu berbunyi, "Hanya dengan mengungkap kebenaran yang tersembunyi, kami dapat menemukan jalan menuju kedamaian abadi." Pesan tersebut menyimpan arti mendalam bahwa tidak ada yang sia-sia dalam penderitaan yang mereka alami, dan bahwa keberanian Aulia untuk menyelami rahasia rumah angker ini merupakan kunci untuk membebaskan arwah yang tersiksa. Malam semakin larut, dan suasana di ruang rahasia mulai berubah. Aulia merasakan kehadiran energi positif yang perlahan menggantikan kegelapan yang menyelimuti. Meskipun lelah dan terluka oleh kejadian malam itu, ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus menyatukan potongan-potongan kisah yang tersebar di seluruh rumah ini, mengungkap rahasia kutukan yang telah melilit keluarga yang pernah tinggal di sini, dan menemukan cara untuk memberikan ketenangan bagi arwah yang masih bergelayut. Dalam detik-detik terakhir malam itu, Aulia mengumpulkan semua catatan, surat, dan buku yang telah ia temukan, lalu menuliskan satu kesimpulan, bahwa di balik setiap jeritan dan bayangan, terdapat kisah duka yang menunggu untuk didengar. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mengungkap seluruh rahasia yang tersembunyi dalam setiap sudut rumah angker itu, bahwa kebenaran akan selalu muncul, meskipun harus melewati lorong-lorong penderitaan yang tak berujung. Dengan langkah pelan, Aulia akhirnya keluar dari ruang rahasia melalui pintu besi yang kini terbuka lebar, seakan memberikan izin baginya untuk melanjutkan perjalanan. Angin malam yang dingin menyambutnya, namun kini terasa berbeda, seolah mengandung harapan baru di tengah kegelapan. Ia melangkah keluar ke lorong bawah tanah yang panjang, dengan hati yang penuh tanya dan tekad yang semakin kuat. Dalam benaknya terukir pesan dari catatan kecil itu, "Bebaskan kami, dan bebaskan dirimu juga." Aulia keluar dari rumah angker dengan pikiran yang masih dipenuhi bayangan dan bisikan masa lalu. Meski kengerian malam itu telah menyisakan luka mendalam, ia juga merasa bahwa ia telah menyentuh inti dari tragedi yang telah lama tersembunyi. Rumah angker itu pun kembali diam, menyimpan rahasia dan kutukan yang mungkin belum sepenuhnya terungkap, menunggu hari ketika seseorang berani untuk menghadapi kegelapan yang sesungguhnya.